Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Modison. Dan hari ini gue nggak sendirian. Gue bakal ada serah terima. Nah, sekarang bareng gue adalah... Dengan nama siapa, Om? Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rowan Tambun. Saya buka workshop kecil-kecilan untuk servis gitar atau bass Anda. Ya, contohnya ini nih, bass paling fenomenal ya di tahun 2017 ya. Sampai sekarang masih fenomenal nih. Masih. Beratnya miring-miring, ya pickup juga miring-miring. Mudah-mudahan yang pakai nanti nggak miring-miring ya. Yang pakai otaknya miring, cuy. Jadi ini Oke, ya, jadi teman-teman, nih, sorry, gue kasih lihat dulu biar lebih jelas. Ini lah Dingwall, ya, Kanada. Oke, sebenarnya Combustion buatan pabriknya Cina, tapi Dingwall itu merek Kanada. Dan ini baru aja balik ke gua setelah diacak-acak sama Rowan. Apa aja, tolong lu jelasin, lu apain aja bass gue. Monggo. Oke, yang pertama sih, yang pastinya sesuai request ya. Ini tadi bikinin pickguard dari vinyl atau piringan hitam. Vinyl hitam, ya. Lihat ya, ini vinyl asli ya, dari USA. Tapi kalau dicari di sini ada made in Japan-nya juga. Oke, lalu tiba-tiba nih udah jadi pickguard nih. Ini nyicil ya? Ya, nyicil. Ngasih perintahnya nyicil gitu ya, nggak sekaligus nyicil. ya. Nah, tiba-tiba Dapat ide. dapat ini perintah lagi bikinin ini nih dummy pickup. Nah, ini apa namanya? Ram, pinjeram. Pinjeram. Nah, ini pinjeram juga kurang tinggi sih sebenarnya. Cuman cukup lah, mantap nih kalau main di bawah. Iya. Jadi bikin ini juga bahannya dari papan MDF namanya. MDF, multi density apa F-nya? Gue lupa. Nah, itulah. Ya, itulah sih. Kayak serat kayu yang dipres Iya, rapet. padat ya. Padat. Padat. Ini lumayan keras sih. Multi apa medium ya? Medium density. Jadi ini kalau nggak dicat ini dibiar bentuknya begitu doang, kena air bisa melar. Oh, ya Nah, kayak ini kan- Olimpik gitu ya. Ya, Nyebut merek. Kayak meja yang press Ya, gitu ya. press gitu lah. Jadi yang ini udah dicat, jadi kena keringat tangan itu nggak masalah. Mantap. Jadi lapisan catnya ada dua. Pertama itu dipakai super glue pertama yang Bentar, gue nggak paham bro. Nah, Super glue. jadi papan MDF ini kan sifatnya kan nyerap kan. Ya. Nah, Ya. jadi sebelum dijadikan seperti ini dilapis sama super glue. Lu kayak impregnate gitu ya? Ya, jadi diisi gitu ya? Jadi Di-filling. disiram begitu, Uh-huh. rata pelan-pelan aja tipis-tipis. Dikuas Nanti- gitu? Ya, kayak dikuas pakai soalnya pakai ujung super super glue-nya. glue-nya, ha? Tapi super glue yang saya pakai itu mereknya Dexton. Oke. Gak apa-apa ya merek. Nggak apa-apa. Jadi udah dilapis seperti itu, udah rata, udah kering. Lalu saya amplas halus lagi. Udah amplas halus, udah rata dan ini bisa masuk plek. Dilapis pakai cat epoxy. Di epoxy, oke. Baru dicat hitam. Udah kelar. Jadi ini pasti keras nih ya? Ya keras. Cuman ya catnya mungkin agak ini ya, masih agak istilahnya luarnya udah kering, tapi dalamnya kurang keras gitu. Ya. Tapi lama-kelamaan nanti makin keras. Akan mengeras, Kalau oke. nanti dimainin kena tangan ya paling lecet-lecet nanti ya catnya yang kupas gitu. Tapi papan MDF-nya susah tergerus karena kita udah lapisin dengan Dexton. Dexton tadi ya, Nah. oke. Oh. Dan ini semua teman-teman, gue mintanya semua screwless alias tanpa baut gitu. Jadi ini beneran dijepit ya? Ya, Cuma dijepit sama pickup. Terus termasuk pickguardnya? Pickguard juga. Ini juga tanpa screw ya. Jadi teman-teman, Dingwall Combustion ini punya gue adalah seri pertama dan ini dia come with no pickguard gitu. Jadi memang barang asli dari pabriknya itu tanpa pickguard gitu ya. Dan makanya gue minta sama Rowan, gue minta pickguardnya ini jangan pakai baut karena gue nggak mau ngelobangin bodinya. Iya, sayang. Gitu. Sayang banget. Jadi ini ya bener-bener cuman nih, lihat gak? Masih bisa diginiin. Nanti ya kalau mau gue pakai double tip ya gue bisa double tip, tapi gue sih biarin dulu aja kayak gini. Aja dulu pas-pasin. Puas-puasin dulu aja. Nah. Oke, next. Apa lagi? Next lagi. Ini yang lo pegang-pegang apa nih? Ah, ini nih. Kemarin ini keluhannya Om Leo sendiri nih. Senarnya kagak nyampe di sini. Ya. Jadi udah habis gulungannya baru nyampe di nut. Nggak nyampe di nut lah gulungan yang tebal ini. Yang dipegang sama nut ini gulungannya tipis. Jadi kalau dimainkan ya suaranya bleber-bleber begitu. Dan seret ya karena kan gue pakai detune teman-teman. Jadi ini biar teman-teman jelas. Ini gue ada detuner. Oke. Jadi kalau detuner gue pakai, gue drop gini. Ini kan kondisi sekarang windingnya pas di nutnya nih. Waktu itu tuh windingnya agak mundur berapa mili lah gitu ya. Sehingga biar lebih tebal itu waktu itu dipakein gulungan kertas gitu, pakai apa? Wrapping, Masking tape. Masking tape gitu ya. Masking tape. Tape itu. Nah, cuman kalau kayak gitu, keluhan gue adalah secara hip dia dapet nih aman, tapi ketika gue drop, dia kan turun dikit tak gitu kan? Ya. Itu seret, nyangkut. Jadi ketika gue drop, gue mesti nyetem lagi, Wan. Ya, Gitu. Karena nyangkut ya. Kebayang ya teman-teman ini cara mekanisme kerjanya. Jadi drop tune ini kalau gue tarik begini kan, gue nonaktifin, senarnya kan ketarik dikit. Ketika gue turunin gitu ya, senarnya akan turun juga dikit karena dia buat ini low B jadi low A gue settingnya. Gitu. Nah, ketika ada ductingnya itu nyangkut. Intinya gue pas drop A-nya itu pasti sharp atau ya miss lah punya fals. Nah, jadinya setelah masalahnya itu cuma kejadian di bridge model begini. Monorail. Kalau bridge-nya NG3 sama bridge-nya Afterburner punya Marwan,
itu nggak ada masalah. Dengan senar yang sama kan gue pakai label XL gitu ya. Nyampe semuanya. Ternyata masalahnya bukan di senar kependekan juga, tapi adalah di lubang ya ball and anchor-nya itu ya terlalu tebel sehingga makan length dari senarnya gitu ya. Jadi lu apain? Nah, jadi yang ini kemarin kan ini ini yang aslinya nih. Ini aslinya. Original dari Dingwallnya. Nah, kebetulan di Tokopedia ada jual satuan ya? Ada jual satuan dan kebetulan harganya nggak mahal-mahal banget. Soalnya kalau beli yang 5 set gini bisa nyampe 400 ribuan, Pak. Nah, jadi saya beli yang satuan. Jadi lubang yang ini saya bor pakai ukuran mata bor 8 mili. Jadi ditipisin, padahal ini produk yang sama ya, gitu kan ya? Jadi sebelumnya mata bor itu hanya sedikit masuk sekitar 3 milian. Jadi saya bor sampai ke dalam gitu, jadi menyisakan daging di sini sekitar 2,5 mili sampai 2 mili lah. Oke, buat tahanan si ball end-nya gitu ya. Jadi senarnya pas banget ini. Kalau perhatian ini senarnya ini pas banget. Iya. Ini kan udah winding lagi nih. Iya. Jadi sini windingnya rapi, ini windingnya kan berantakan. Iya, karena dia iketan di sini kan, iketan core-nya. Kalau tadi winding yang berantakan ini mungkin berantakan nih intonasi. Jadi untung langsung pas di sini. Oke, jadi lebih rapi dan sekarang nyampe gitu ya, dengan pas nyampe. Tadi dicoba juga. Ya. Drop aja juga masih bisa. Udah nggak ada macet-macet. Oke, next apa lagi? Nextnya knop. Nah, ini knop kemarin nih. Oke, gue cerita dulu kenapa knopnya. Jadi gini guys, Dingwall gue ini, lu kalau kalian lihat di sini, ini ada 4, ada telepon. Ini ada 4 knop tumpuk, ya. Jadi kalau preamp biasa kan bawaan dari Dingwall Combustion ini adalah EMG BTS 2 band gitu ya, bass treble system. Nah, jadi dia pakai 4 knob, aslinya adalah volume blend ya, terus atau pickup pen, terus bass treble kan gitu ya, sama ini aktif pasif nih. Nah, sekarang saat ini gue pakainya adalah ACG Preamp 001. Jadi ACG itu adalah Alan Kringian gitar, dia pembuat bass dan juga elektroniknya termasuk pickup preamp segala macam, itu dia dari correct me if I'm wrong, Scotland, ya dari Skotlandia kalau nggak salah. Terus jadi sekarang aktif pasif ini nggak berfungsi, ini cuma ada di sini untuk tempelan biar ini nggak bolong. Pajangan ya, ini sama sekali nggak berguna gitu. Nah, stack knob atau knob tumpukan pertama adalah volume di atas, pickup pen atau blend di bawah. Oke. Yang kedua, ini adalah low pass filter. Atas bawah ini ada low pass filter, ada juga low pass Q-nya. Jadi itu hanya untuk pickup depan. Yang knob tumpuk ketiga adalah low pass filter pickup belakang. Oke, atas bawah juga. Yang keempat adalah treble. High pass filter, bukan treble. High pass filter, tapi ini ada boost and cut, baru sini Q-nya gitu. Dan ini berlaku untuk kedua buah pickup. Nah, masalahnya guys, ketika gue install ini awal, itu di Marwan. Ya. Di Marwan? Bukan, sorry. Di Omijal, ralat di Omijal. Om Ijal tuh bahkan harus ngegedein lubang ininya, cavity-nya. Ya. Karena si ACG ini dia punya potensi tuh gede. Gitu ya. 12 mili ya, pokoknya lebih lebar deh. Biasa standar 4 mili. Kalau ya, EMG kan paling cuma 8-9 mili ya. Diameternya ini 12, jadi harus di bore up lagi. Udah, ketika potensinya udah masuk, ternyata potensinya juga jangkung. Ya nggak sih? Terlalu tinggi. Jadi tadi tuh keadaannya begini guys. Tuh, ada gap begini. Ya hampir setinggi ini ya gapnya. Ya. Itu lumayan tinggi deh. Cukup kelihatannya nggak enak. Iya, kelihatannya nggak enak. Dan ini agak nyangkut di kalau gue masukin ke kickback. Jadi gue ngeri lama-lama goyang gitu ya. Sama Rowan berhasil dibikin semuanya flat rata. Gimana caranya, bro? Caranya gampang aja. Jadi dratnya tadi kan panjang nih. Jadi drat yang panjang ini di dalam itu saya kasih mur satu lagi. Buat kayak nahan gitu di bawah body cavity-nya ya. Seharusnya dia masuk. Misalnya dia jangkung seperti ini. Ini yang kita buat garisnya kan. Nah, karena ada bautnya itu dia agak mundur ke belakang. Oke, jadi sebenarnya fokusnya lebih turun ke bawah di sini ya, di dalam sini ya. Jadi lebih mendem ke bawah. Jadi kalau dia lebih mendem, otomatis kita bisa mengatur tinggi yang di bawah ini. Iya, oke. Nah, jadi yang atas kan tinggal celok gitu kan. Nah, kalau udah mentok udah. Kalau yang bawah ini bisa kita naik turunkan. Oke. Itulah kelebihannya yang pakai locking nut begini nih. Ada baut penguncinya. Iya. Jadi kita bisa atur tinggi. Karena dia pakai ini ya, kunci hex L gitu ya. Kunci L ini kalau nggak salah ukuran 2 mili lah. Nah, jadi biar dia rata dengan ini kan kelihatan sempit banget kan yang di bawah knob ini kan. Nah, ada lagi caranya. Gimana tuh? Nah, jadi sebelum saya pasang ini, ring potensio itu diletak 2 di sini, rapat. Ring potensio oke. Oh, ya, gue paham buat gapnya itu ya. Iya, jadi gapnya diletak di situ, baru masuk ini. Kunci. Iya, kunci baru copot. Baru ambil. Udah, jadi kelihatan rapi begini nih. Iya, rata jadinya. Walaupun dia itu nggak gesek tuh, kadang kan ada knob yang gesek bunyi. Kena pain jadinya. Nah, kalau udah kita buka, udah bulet. Iya. Jadi caranya seperti itu, dikasih gap pakai ring plat. Oke. Ring plat dari potensio. Potensio bekas yang entah dari mana. Iya. Ya, inilah jadinya, jadi kelihatan rapi. Oh. Cerdas sih guys, oke. Nah, ini sama sih kasusnya dengan ini
kalau Om tahu bass layar V7. Heeh. Nah itu knopnya ada juga yang tumpuk kan. Tahu. Nah itu juga ada gapnya bukan di tengah-tengah sini, gapnya di bawah ini. Jadi tinggi ya. Tinggi, walaupun kita udah turunin knob yang paling bawah ini, tetap tetap aja ada selanya. Jadi nggak enak dilihat gitu. Ya. Ide itulah saya terapkan dari saya benerin saya V7 di rumah itu. Jadi saya terapkan di sini, ternyata berhasil juga. Luar biasa loh. Luar biasa. Oke, jadi tadi udah ada itemnya, pickguard, ram, bridge, terus knob. Terakhir fret ya? Ya. Oke, fretnya diapain? Ini kemarin kan fret, Kusam. Bukan Kusam lagi ya? Buluk. Buluk. Jadi mungkin ya kalau fret buluk ya istilahnya udah mungkin dia tumbuh jamur, bahkan lebih parah itu udah bekarat. Iya. Nah kalau habis makan gorengan guys, kayak gua, lap dulu cuci tangan ya. Jangan langsung megang bass. Nah, jadi ini kemarin kondisi fretnya ya udah ditutupin daki, udah ditutupin karat, jadi membersihkannya juga butuh perjuangan. Iya, karena bass perjuangan juga ini. Ya, mungkin ada suatu hal. Bass sempur. Ada juga bass memang ya nggak sempat memang bersihnya karena cari makan mulu. Itulah kenapa ada orang-orang kayak Rowan gini guys. Jadi jangan rawat bass kalian, kasih ke mereka aja. Iya, biar kami yang biar pinjam slogan Om Ijal ya kan. Slogannya Om Ijal. Jangan rawat bass gitar kalian, biar kami yang lakukan. Ya. Nah, jadi ini di istilahnya kerak-kerak tadi disingkirkan semua pakai namanya Scotch Brite. Jadi amplas Scotch Brite itu ukuran yang 600 dulu pertama. Diamplas, digosok lah. Jadi sela-selanya, pinggirnya, atasnya. Jadi udah 600, udah hilang ininya, udah kerak dan karat-karatnya, udah daki-dakinya. Lanjut ke ukuran yang 1000. Nah, ukuran 1000 dibersihin, lalu dibersihkan juga pakai cairan alkohol 77%. Jadi kan debu-debu yang nempel di fret ini hilang semua. Baru dipoles. Iya. Nah, jadilah fret kinclong gini. Sebenarnya ini nggak terlalu kinclong-kinclong banget karena saya baca juga di website di Dingwall itu ada di sini namanya compressed fret. Jadi compressed fret. Oke. Ya, jadi fret itu ada gurat-guratannya karena hasil dari ini gesekan senar. Nah, kata sellernya itu nggak masalah, biarin aja. Itu malah alami sebenarnya. Ya, memang itu hal yang wajar terjadi pada bass fret seperti ini. I see. Karena dia miring banyak yang gesek gitu. Jadi berbeda dengan fret reguler yang biasa. Jadi kan fret reguler lurus. Betul. Jadi bidang geseknya cuma satu tempat. Ya, paham. Nah, ini mungkin teman-teman agak kurang dong gitu ya. Jadi ini juga info buat teman-teman yang punya Fender Fret ya, juga buat teman-teman di Dingwall Club Indonesia gitu, atau ya yang punya Fender Fret apapun lah, kan sekarang Fender Fret banyak ya, ada Korg, Ibanez gitu, Sector juga ngeluarin Fender Fret. Nah, jadi teman-teman ternyata ini yang tadi Rowan bilang adalah hampir semua Fender Fret itu akan mempunyai ciri yang sama gitu ya, yaitu bekas pemakaian senarnya ke fret itu tadi, dia bidang geseknya jauh lebih luas. Kenapa? Karena dia miring. Lu bayangin senarnya kan naik turunnya sama, tapi kan dia dari sini sampai sini malah kena. Ngerti nggak? Karena fretnya slanted, miring, tapi senarnya bergeraknya sama naik turun. Gitu. Sedangkan kalau senar kita pakai regular fret yang lurus gitu ya, lu bakal ngelihat cuma titik doang, karena memang geseknya cuma di situ aja, satu bidang doang. Sedangkan karena dia slanted atau dia miring Fender, makanya dia lebih banyak kena bidangnya gitu. Makanya itu tadi Sheldon Dingwall juga bilang memang seperti itu, compressed fret namanya gitu ya. Oke, lanjut. Hal yang wajar terjadi lah katanya seperti itu. Oke, jadi setelah ini dipoles, jadi fret kan ini udah dimasing, kan ada sisa-sisa lem masking tapnya. Itu juga diberi pakai alkohol. Jadi udah bersih semua. Lalu dikasih namanya minyak khusus buat kayu. Bukan ini ya, orange. Bukan patch ya? Bukan. Gue pakainya patch doang. Nggak apa-apa, masalah. Buat merawat sih nggak masalah. Jadi ini minyak khusus kayu. Jadi dia kalau diusap, dia memang langsung istilahnya mengkilap. Tapi lama-kelamaan nanti dia balik lagi warnanya agak buram gitu. Tapi masih ada bagian spot yang masih mengkilap atau pincung-pincung gitu. Nah itu setelah udah ini misalnya udah disapu mengkilap, jadi dibiarkan dulu sekitar setengah jam aja lah, nggak selama-lama. Setelah udah menyerap, udah ya tinggal beberapa spot lagi yang mengkilap, itu udah langsung di lap dengan microfiber yang bersih. Dan jelas seperti ini. Dan ya satu hal lagi bass ini yang saya saya refresh lagi basic setupnya. Jadi di senar satu itu sekitar 1,4 mili. Naik jadi 1,6. Ini sekitar hampir 1,89 lah. Hampir 1,9 ya? Ya, hampir 1,9. Ini 2,25. Ini 2,23. Jadi 2,25. Nah, jadi yang E lebih tinggi 0,2 mili gitu kan. 0,02 lebih tepatnya ya. Karena memang bentuk kurva neck gitu ya teman-teman ya. Karena ini radiusnya 20 inch. Karena di ininya ditulis 1 mili kan biasanya kita pakai inch ya. Saya ukur di rumah. Cari yang mana yang pas, ternyata 20 inch yang pas. 20 inch radiusnya, siap. Dan untuk informasi nih, buat fretnya ini lebarnya pas 2 mili. Ketinggian itu paling tinggi 1,1. Paling rendah itu 1 mili. Ini fret paling kecil ini. Nah,
Jadi teman-teman buat perbandingan aja, sorry. Bro Rowan nih kalau gua sini ngelintasin kamera. Di tas mono gua ada Spoirbird. Oke, boleh. Yang kita bandingin teman-teman. Jadi maksud Rowan gini, semua bassnya buatan Dingwall gitu ya, semua yang dari gua nggak tahu kalau fret lain begitu juga atau enggak. Tapi kalau di Dingwall dia jelas-jelas state bahwa dia pakai fretnya tuh banjo size dan atau mandolin size. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini gua ada satu bass lagi yang fret regular. Lu lihat tebal-tebal besinya, ini juga udah kusam by the way. Bass tempur cuy. Nah ini tuh lihat deh bedanya ya. Kelihatan ya harusnya sih, karena ini kasat mata banget bedanya. Ini fretnya kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya. Ini tebal-tebal, gitu ya. Jadi karena memang si Dingwall ini pakainya yang tadi gue bilang banjo size, mandolin size gitu. Jadi memang fretnya kecil dibanding sama, tapi memang ini juga emang Spoirbird, necknya emang fretnya fret heavy sih, ya. yang tebal dia ya, gitu. Jadi itu juga bedanya gitu, ya kurang lebih gitu. Terus paling gue cerita dikit tentang kalau Dingwall ini dari tadi kita udah ngomongin segala macam. Nah, fretboardnya sendiri teman-teman ini adalah Pauvero, ya. Jadi dia punya karakter mirip sama Rosewood, tapi dia punya lebih kayak apa ya? Kayak corak gitu, kayak grain gitu ya. Ada grainnya. Grainnya atas gelap, bawahnya terang. Jadi kayak brownies gitu grainnya. Gitu. Terus bodinya ini Alder, necknya metal 5 piece. Gitu ya, mungkin nggak kelihatan sambungannya, tapi kalau lu melok sih kelihatan. Ini udah 3 nih. 1, 2, 3, di atas 4, 5. Ya, jadi 5 piece. Tapi bisa dilihat juga nih jenis potongannya, lihat dari ujung necknya. Ya, ini juga nih kelihatan potongannya. Ya, kalau di Spoirbird ini yang flat sound. Ini yang itu flat sound ini kan parter ya? Lihat di sini om, sini di ujungnya. Dia lurus atau miring? Miring. Kalau miring dia riff. Oh, yang riffnya. Riff sound. Oke. Kualitas bagus lah, tengah-tengah. Iya. Oke. Nah, terus dari tadi kayaknya megang ini bass gampang banget. Iya, karena memang ini bass enteng. Ringan di kelas. Ini ringan, serius. Gue pernah nimbang ya, Wan. Ini berarti lu tebakan lu dari berapa? Tebakan enggak lebih. Lu kan udah megang dari beberapa hari nih. Berapa nih kira-kira? Gua lupa nimbangin di rumah. Oh, udah sempet timbang? Ada timbangan ikan di rumah. Tinggal digantung bassnya udah dapat kan. Ini kalau saya bisa nebak, tebakan saya itu enggak lebih dari 3,8 kg. Itu justru tepat nih. Tepat 3,8 ini. Ya ada 38 berapa lah gitu, tapi ya 3,8 gede. Soalnya ada bass yang sejenis dia begini. Contohnya Ibanez apa ya? Ibanez Prestige yang kayak dipakai Om Broto itu, tapi yang senar 4. Ya kayak ini dong. SR 300. Kayak dulu Pak De Arya Aristiadi. Kan dia pakai gitu tuh Ibanez premium tuh yang itu juga enteng tuh. Enteng. Iya. Saya timbang itu cuman ya 3,3 kalau nggak salah, malah di 4 senar. Lebih enteng lagi 4 senar. Tapi ini ya kalau dengan ini ukuran yang saya bilang ini cukup ini sedang dengan berat yang ringan. Ada yang bass sejenis dia begini, gedenya segini, tapi beratnya sampai 4 kilo lebih. Kalau ini udah nggak ada obat. Nah, ini jangan ditanya, ini 5 kilo nggak kemana? 5 kilo lebih kayaknya nih. Bass tempur. Nah, kan dia tuh Fender Aerodyne yang katanya bodinya tipe itu beratnya 4,5 kg. Iya. Tahu gue. Itu berat sih. Untuk ukuran bass senar ya maksudnya itu berat. Bass senar terlalu berat sih. Cuman kalau bass paling berat yang pernah gue cobain PVT 40 itu nggak ada yang ngalah. Ya itu udah bodinya bongsor, kayunya juga pakai white S kan. Itu memang white S memang body mass-nya udah tebal gitu ya. Oke. Nah, cuman sayangnya teman-teman ini karena gue tipikal orang yang nggak punya ampli gitu. Jadi kalau gue latihan itu gue pakai IM gitu. Jadi kita nggak bisa nyobain sound bass-nya, tapi nanti gue akan bikin video cover lagu kayak biasa dengan penampilan baru ini gitu ya. Jadi ntar gue akan update di YouTube gue. Oke. Last word nih, Wan. Kalau ada teman-teman yang mau bassnya dirapiin, hubungin lu kemana? Ke via Instagram boleh di DM. Nanti saya itu di Instagram juga ada nomor WA saya di link. Tinggal klik aja udah langsung mengarah ke WhatsApp. Apa IG lu gue taruh di sini ya? Boleh. Siap. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih, terakhir deh. Tips-tips deh dari lu sebagai orang yang udah banyak megang bass yang istilahnya gimana sih cara supaya istilahnya basic ini aja 101 lah ya, 101 bass gitar tuh untuk rawatnya gimana sih? Sebenarnya bass itu sebenarnya perlu dirawat ya, mulai dari diri kita sendiri. Kita bersih nggak tangan kita? Oh iya. Nah, jangan habis ngopi langsung main gitu ya. Apalagi habis cebok. Jadi dari kita dulu sih sebenarnya. Memang kita memperlakukan bass itu seperti kalau bisa kayak benar-benar benda kesayangan kita atau peliharaan kita gitu, hewan peliharaan kita gitu juga. Peliharaan kita itu memang harus dijaga kebersihannya ya. Iya. Jadi mulai dari diri kita dulu. Misalnya kita mau main bass nih, padahal kita baru dari bengkel nih, baru mau ngapal gitu kan. Ya setidaknya tangan kita harus bersih dulu baru pegang. Nah itu salah satu buat menjaga kebersihan di areal neck. Oh iya. Nah yang tips yang kedua ngetak bass itu. Nah naruh bass itu gimana? Gitu. Suka orang banyak yang nggak concern sih soal ini. Ya jadi gimana? Menaruh bass boleh dalam kickback. Kalau dalam jangka waktu 3 minggu atau 4 minggu begitu nggak dimainin itu
kalau bisa bass itu digantung sih, paling amannya digantung. Digantung jadi model kayak neck hanger gitu Ya, ya. di hanger. Dia kalau di hanger itu dengan catatannya itu suhu ruang itu stabil, nggak boleh drop tiba-tiba, nggak boleh tinggi tiba-tiba. Jadi nggak boleh panas, nggak boleh tiba-tiba nanti sore dingin gitu. Iya. Nggak bisa. Jadi terutama panas ya. ya panas yang paling lebih bahaya. musuh. Iya. Kayu dan lem kayu itu adalah panas. Jadi kalau kita ngeletak bass itu di ruangan yang panas, kita letak dalam gigit itu kan panas bisa 2 kali lipat. Ini nih Wan, jadi gini, sering kali gitu ya kita ini buat teman-teman juga ya, jadi sedikit tips karena tadi Rowan nyinggung soal area panas gitu ya dan dalam gig bag. Gua jamin kalian pernah ngelakuin dosa ini, termasuk lu mungkin, ninggalin bass di dalam mobil di parkiran. Saya jujur nggak pernah. Nggak pernah justru. Bagus. Nggak berani. Satu bisa kemalingan. Ya, hilang. Tapi masalahnya yang gue mau tekenin sini bukan kemalingan. Ya kemalingan udah pasti resiko ya, yang ada ya. Itu resiko yang ada. Tapi gini teman-teman, bass ini, ya bass apapun lah, semua alat musik termasuk gitar segala macam itu pakai lem. Oke? Ya jadi teman-teman, kalau gimana cara ngelepasin lem? Ini kalau ngebongkar dipanasin, disetrika gitu ya. Jadi teman-teman, please jangan tinggalin bass ataupun gitar kalian di dalam mobil di parkiran yang istilahnya bukan parkiran yang kalau dalam gedung atau basement kan ya aman ya dari sinar matahari, tapi ini benar-benar kejemur. Ya, serius men. Itu apalagi sempat minat gitu. Iya. Siang kan dibiarin kan, malam baru diambil. Iya. Lem dari bass dan gitar lu kasihan, lama-lama kena. Gitu. Karena kayu kan salah satu istilahnya kayu itu nggak rigid. Yes. Beda dengan logam. Kalau logam kena panas dia maunya paling 0,2 mili, 0,4 gitu. Nanti kalau udah suhunya balik lagi. Iya. Tapi beda sama kayu. Kalau kayu udah ini udahlah. Itu kenapa tiba-tiba Om, naik buat please. Ya, twist. Oh, itu paling bahaya. Itu makanya penyimpanan memang harus kita perhatiin. Coba aja pikir dulu lu nyimpennya gimana gitu ya. Next saya twist ya udah. Terus tips satu lagi. Apalagi ya terakhir. Apa ya? Ya intinya ketahuilah ini ya finishing bass kita. Finishing bass kita itu natural kah atau seperti ini polyurethane kah atau natural kayak memang nggak di finishing. Raw gitu ya. Raw. Apa kesannya raw itu oil finish kan biasanya? Ya oil finish biasa itu. Jadi harus kita ketahui dulu. Jadi kita gampang untuk memilih cairan pembersihnya. Oke, kalau PI setahu gue paling gampang. Ya ini karena polyurethane itu kalau dibersihkan pakai silikon dia tahan. Ya. Nah kalau dia yang raw gitu yang nggak di finishing sama sekali, kalau dikasih silikon itu bisa aneh-aneh nanti suaranya. Suara kayunya ini. Nyerap soalnya. Ya nyerap. Yeah. Kalau dia finishingnya natural kayak ya istilahnya tipis-tipis gitu, ya pakai silikon boleh tapi nggak usah terlalu banyak-banyak. Tipis aja di lap pakai microfiber yang bersih. Ya kalau malas ya bawa aja ke Ginta. Itu sudah. Ini bisa jadi pasien selanjutnya nih. Ini udah kusam banget men. Serius nih. Paling ya udahlah, paling bawa aja lah ya sekalian ya lu. Ya pasti fretnya selalu udah kusam. Nih guys, kalian kalau mungkin perhatiin deh bass kalian di rumah. Kalau fretnya udah kayak gini nih guys nih. Lihat gak sih? Bandinginnya sama warna senarnya aja di 12 ke atas aja. Iya. Atau 12 ke atas nih. Nah, ya. Itu kan jarang disentuh. Iya, jarang disentuh tapi kusam. Gitu. Jadi ini kalau lihat senarnya masih baru, mohon maaf. Ini gue baru ganti bulan Januari apa Februari gitu gue lupa. Belum ada 3 bulan. Iya, belum 3 bulan. Jadi senarnya masih bagus. Masih cetang gitu ya. Masih ada suara sini masih ada, cuman lihat warna fretnya sedih men. Lu lihat tuh. Ya iya, bass dipakai ya mohon maaf. Begitulah. Bass pekerja keras gitu. Jadi ini ntar sekalian lu bawa aja. Boleh? Ya, lu remajakan lagi aja. Boleh. Oke. Ini sih nggak ada keluhan sih. Cuman paling fret doang ya. Paling fret doang, ntar lu cek lagi aja kalau kayak biasa nyicil ya kan. Ngasih perintahnya nyicil. Yang ini ya gitu paling. Oke. Kalau gitu mungkin sekian dari gua. Rowan thank you banget ya udah treatment salah satu kesayangan gua. Black Dingwall yang made in Colombia. Gue puas sama hasilnya, terutama nih yang tadi gue bilang nut yang seret-seret ini, karena memang kalau lagi cover lagu itu beberapa lagu yang gue cover itu butuh drop tune kan gitu ya, kayak bisa di low A, bisa kadang kayak lagu-lagu di stop itu low gis gitu ya. Jadi gue sering banget ngedetune gini dan akhirnya karena bukan seret gitu ya, jadi gue harus tuning ulang gitu ujung-ujungnya. Tapi dengan kayak gini semoga yang kayak gitu nggak ulang. Ini juga ramai cakep banget ya, jadi kalau dari jauh teman-teman dia kayak 3 pick up gitu ya, kayak Dingwall NG3 gitu ya kan, padahal ini ram biasa, jadi dummy pick up, dummy kayak gitu. Ini juga rapi, thank you. Oke, so itu aja dari gua. Thank you Rowan sekali lagi. Dan buat teman-teman, sampai jumpa di vlog tentang bass berikutnya. Lemoson sign out. Bye bye.